Kejadiannya pas gue masih kelas 2 SMA. Untuk tepatnya tanggal berapa gue udah lupa. Yang gue ingat cuma harinya doang, yaitu hari Selasa. Waktu malam sekitar jam 8, gue masih berkutat dengan tugas sekolah. Sekedar info, waktu itu gue tinggal sama nenek yang berlokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah tugas selesai, gue kerjain. Akhirnya gue mutusin buat main ke rumah teman gue. Soalnya masih belum ngantuk banget, puas main. Akhirnya gue balik ke rumah sekitar jam 12 malam kurang. Nah, pas di jalan, gue ngerasain ada yang aneh di sekitar gue. Ada suara-suara seperti manggil-manggil gitu, yang walaupun samar tetapi jelas. Karena gue balik naik motor, jadi gue cuekin. Sepanjang gue pulang, itu gue ngelewatin daerah persawahan yang kurang lebih 1 kilometer, barulah masuk ke daerah permukiman. Setelah ngelewatin sawah itu, barulah suara-suara aneh tadi nggak terdengar lagi. Sampai di rumah, kamar gue kerasa panas banget, nggak kayak biasanya. Tapi karena gue orangnya cuek, ya nggak gue peduliin sama sekali. Selesai cuci muka, gue langsung berbaring, dan nggak lama gue langsung tidur. Nah, pas lagi tidur ini gue mimpi aneh banget. Di dalam mimpi gue, di rumah nenek gue ini seperti ada acara selamatan. Banyak banget orang pakai baju hitam dengan kepala yang nunduk sambil ngobrol nggak jelas. Gue berusaha mendengar tetapi tidak pernah jelas apa yang dikatakan mereka. Sampai akhirnya terdengar suara nenek gue manggil-manggil dari depan rumah. Yang gue ingat dalam mimpi gue itu, nenek gue bilang, jangan diikutin ya, jangan didengerin juga. Begitu kurang lebih. Nggak lama setelah itu, ada yang manggil-manggil gue lagi. Dik, papamu datang. Pas gue lihat di jalan depan rumah gue, ada om gue yang nunjuk ke arah kiri. Saat gue noleh, bener aja, ada papa lagi berdiri pakai baju putih. Gue inget banget kalau baju yang dipakai itu baju gue yang ada gambar tribal di bagian dada. Gue pun nanya, papa kapan datang? Gak ada jawaban. Yang ada cuma senyum, terus balik badan dan pergi. Arah yang papa tuju itu jalannya gelap banget. Gue manggil-manggil papa tapi gak dijawab. Pas gue pengen kejar, om gue langsung nangkep tangan gue dan narik juga supaya gak ngejar papa. Sambil teriak-teriak, gue bilang, papa jangan pergi. Tapi om gue bilang, jangan dikejar, itu setan. Niatnya jahat banget. Dia pengen ngajak kamu. Gue pengen masih teriak-teriak dan bilang kalau itu bener papa. Akhirnya perlahan papa nggak kelihatan di tempat gelap tadi. Seketika nenek gue udah ada di sebelah gue dan megang tangan gue sambil bilang, syukur kamu nggak diajaknya. Setelah itu, gue langsung terbangun dan gue lihat jam di dinding nunjuk ke arah jam 4:30 pagi. Di saat bangun, dada gue berdegup kencang banget. Karena takut terjadi apa-apa, gue langsung nelpon papa. Hati gue lega banget pas teleponnya diangkat. Dan kebetulan papa habis sholat subuh. Setelah gue sholat subuh, gue sempatin cerita ke nenek gue. Tapi nggak tahu kenapa pas gue habis cerita, nenek gue agak panik dan bilang, untung kamu nggak ikutin, alhamdulillah. Dan malamnya nenek gue bikin acara selamatan gitu. Gue nggak ngerti apa maksudnya. Semakin gue dewasa, akhirnya gue paham apa yang dimaksud nenek gue. Mungkin kalau gue ikutin papa yang ada di dalam mimpi gue waktu itu, bisa jadi gue nggak bakal ada sekarang ini.